Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan kembali pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk teman-teman tetap selalu semangat dan tak kenal lelah. Semoga dilancarkan tesnya SKB-nya nanti dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Baik, kita mulai soal nomor 1. Sanggahan diajukan oleh peserta dalam masa sanggahan kualifikasi jika terjadi penyimpangan prosedur. Penyimpangan prosedur mana yang tidak termasuk alasan yang sah untuk mengajukan sanggahan? A. Kesalahan dalam melakukan evaluasi. B. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. C. Rekayasa _persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat. D. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA_KPA, dan atau kepala daerah. E. Kesalahan administrasi kecil yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. Sanggahan diajukan oleh peserta dalam masa sanggah kualifikasi jika terjadi penyimpangan prosedur yang meliputi 1. Kesalahan dalam melakukan evaluasi. Yang kedua, penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang _jasa pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Yang ketiga, rekayasa _persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat. Dan yang keempat, penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA_KPA, dan atau kepala daerah. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Setelah pemutusan kontrak sesuai ketentuan, apa yang harus dilakukan oleh penyedia sesegera mungkin? A. Melanjutkan semua pekerjaan hingga selesai. B. Menunggu instruksi lebih lanjut dari PPK. C. Menghentikan segala pekerjaan kecuali yang diinstruksikan oleh konsultan untuk melindungi keselamatan nyawa atau properti. D. Menyampaikan sebagian dokumen penyedia, instalasi mesin, material, dan pekerjaan lain yang telah diterima pembayaran kepada PPK. E. Menyingkirkan barang-barang dari lokasi pekerjaan dan meninggalkan lokasi tanpa memperhatikan keamanan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Setelah pemutusan kontrak sesuai ketentuan, penyedia harus segera 1. Menghentikan segala pekerjaan, kecuali pekerjaan yang diinstruksikan oleh konsultan untuk melindungi keselamatan nyawa, properti, atau keamanan pekerjaan. Jika penyedia mengeluarkan biaya akibat menjalankan instruksi ini, maka penyedia berhak atas biaya plus keuntungan. Yang kedua, menyampaikan kepada konsultan seluruh dokumen, instalasi mesin, material, dan pekerjaan lain yang telah menerima pembayaran. Dan yang ketiga, menyingkirkan seluruh barang lain dari lokasi pekerjaan, kecuali yang dibutuhkan untuk keamanan dan meninggalkan lokasi. Demikian pembahasan dari soal nomor 2. Soal nomor 3. Setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan Pengganti dalam kurung jika diganti, meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal. Apa langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Pokja Pemilihan? A. Melanjutkan proses tender tanpa perubahan. B. Menggantikan seluruh anggota Pokja Pemilihan. C. Mengabaikan hasil analisis penyebab kegagalan. D. Menghubungi peserta tender secara langsung. E. Melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk. Jawabannya adalah E. Pembahasan. Setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan Pengganti meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya yaitu antara lain melakukan 1. Evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk. Yang kedua, tender ulang yang dimulai dari undangan prakualifikasi. Dan yang ketiga, penghentian proses tender. Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Nomor 4, berdasarkan keterangan dari LPSE, jika dokumen penawaran tidak dapat dibuka di deskripsi, apa yang dapat dilakukan oleh Pokja Pemilihan? A. Menyetujui dokumen penawaran yang tidak dapat dibuka di deskripsi. B. Menetapkan bahwa dokumen penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran. C. Menghubungi penyedia barang jasa untuk meminta dokumen baru. D. Memberikan tambahan waktu untuk perbaikan dokumen penawaran. E. Melanjutkan proses tanpa dokumen penawaran tersebut.
Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Berdasarkan keterangan dari LPSE, jika dokumen penawaran tidak dapat dibuka garis miring di deskripsi, maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa dokumen penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang garis miring jasa yang mengirimkan dokumen tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Jika dokumen dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan. Demikianlah pembahasan sebanyak 4 soal, berikut penjelasannya. Mudah-mudahan keempat soal ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat dan tak kenal lelah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.